Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Dewi, NIM 2020131015, Program Studi Pendidikan Sejarah. Saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Ekonomi Sosial. Selamat menyaksikan. Pertemuan 1. Mengapa kita perlu belajar sejarah ekonomi Indonesia? Karena belajar sejarah ekonomi Indonesia sangat diperlukan untuk memahami persoalan masa kini. Karena banyak permasalahan yang ternyata pernah muncul di masa lalu, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi generasi muda. 2. Bagaimana sejarah perekonomian di Indonesia? Sejarah perekonomian di Indonesia merupakan suatu catatan penting untuk melihat bagaimana perkembangan Indonesia dalam perjalanan waktunya. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring perputaran waktu. Pertemuan 2. Mengapa Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim? Karena letak geografisnya yang sangat strategis serta potensi-potensi yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya dalam hal perairan dan kelautan. Dibuktikan dengan sudah mengenal teknologi pembuatan perahu dan memiliki angkatan laut yang kuat. 2. Bagaimana sistem perekonomian kerajaan Sriwijaya? Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Pertemuan 3. 1. Mengapa kerajaan Majapahit tumbuh dan berkembang menjadi besar? Karena kerajaan Majapahit mengandalkan kekuatan laut dan agraris, sehingga menjadi kerajaan yang besar, serta memberi jaminan rasa aman dalam perdagangan Nusantara. 2. Bagaimana sistem perekonomian Majapahit? Sistem perekonomian yang dijalankan kerajaan Majapahit adalah sistem agraris dan perdagangan. Pada masa itu, ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang. Sejak abad ke-8, pada zaman kerajaan Bedang yang menggunakan keping emas dan perak. Pertemuan 4. 1. Mengapa kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangat sulit? Karena beragamnya mata uang yang beredar, blokade ekonomi Belanda, inflasi yang tinggi, banyaknya pengangguran, dan rusaknya infrastruktur akibat agresi militer. 2. Bagaimana komponen-komponen yang mendukung pajak dalam kehidupan manusia? 1. Suka bergaul merupakan sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial. Karena dengan bergaul manusia dapat berkomunikasi antar sesama. 2. Suka bekerja sama. Melalui bekerja sama manusia dapat memikul beban bersama. 3. Hidup berkelompok merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk sosial. 4. Memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian merupakan suatu wujud kesadaran atas apa yang dirasakan oleh orang lain. 5. 1. Mengapa pelaksanaan sistem tanam paksa berdasarkan kebijakan yang berlaku? Karena pelaksanaan sistem tanam paksa sebagian besar dilakukan di Jawa. Hanya sebagian kecil dilakukan di luar Jawa. Tanaman yang ditanam di setiap daerah selalu tidak sama, sesuai dengan
tanah setempat. 2. Bagaimana sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa yakni setiap petani desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang telah ditentukan pemerintah kolonial. Jenis tanaman yang fokus untuk sistem tanam paksa yaitu tanaman seperti teh, kopi, tebu, dan nila. Pertemuan ke-6. 1. Mengapa dinamakan zaman pendudukan Jepang? Karena saat itu Jepang merebut Indonesia dari Belanda dalam Perang Dunia Kedua sehingga disebut sebagai pendudukan. 2. Bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia? Masa pendudukan Jepang di Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa 17 Agustus 1945. Jepang mengalahkan pasukan Belanda yang terakhir pada Maret 1942. Pertemuan ke-7. 1. Mengapa Sumatera Selatan dikenal sebagai pusat peradaban masa lampau? Karena sejak lama sebelum kehadiran Kerajaan Sriwijaya di zaman prasejarah, Sumatera Selatan memiliki peradaban yang sangat cukup maju seperti terekam pada peninggalan artefaknya. 2. Bagaimana keadaan pasca kemerdekaan? Pasca diproklamasikan sebagai negara yang merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi masyarakat Indonesia belum stabil serta sangat kacau, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.